UFC 280. Bikin hari Minggu saya bikin ngantuk. Saya jalan sama anak jadi ngantuk juga, nggak fokus dimarahin istri. Tapi gimana itu saking kecintaan saya pada dunia MMA. Terus ya bikin semuanya kacau. Tapi ya saya suka, saya seneng. Dan sangat menarik sekali karena fight card-nya sangat menarik. Banyak banget bertabur bintang-bintang. Bukan begitu Bang Bram? Ya bener, ini bener-bener fight yang ditungguin sama semua orang. Mau namanya dari fight yang sebelum-sebelumnya, dari berapa bulan yang lalu, pasti omongannya saya selalu ditanyain, Bung Bram tolong bikin reviewnya. Tolong bikin previewnya. Udah saatnya gitu bikin previewnya. Tapi ya berarti semua orang itu benar-benar menunggu nih. Islam Makhachev yang sudah ditawarkan selalu mau jadi juara, yang semua orang dihindarin, semua orang akhirnya dapat kesempatan untuk merebut sabuk juara. Tapi menurut Bram sesuai ekspektasi nggak sih UFC 280 itu? Waduh. Karena kalau buat saya ada beberapa pertarungan yang di luar ekspektasi saya. Lebih loh kalau buat saya itu. Bener-bener lebih. Jadi kalau kita lihat nih, banyak sekali yang menurut saya itu apa yang saya harapin ternyata itu orang performance-nya bener-bener jauh lebih daripada apa yang diharapkan. Coba kita lihat pertama yang Sean O'Malley. Sean O'Malley sama Petr Yan. Di dua-duanya bagus. Tapi saya pikir itu bakal one sided. Sangat satu arah didominasi oleh Petr Yan. Enggak juga tuh. Memang ada satu arah, tapi enggak sampai memang menurut saya menurut saya nih ya. Menurut saya judgesnya memang saya nggak setuju sama judgesnya. Saya nggak setuju sama jurinya. Tapi bahwa itu bisa sampai membawa ke split decision. Walaupun itu benar sampai dia memberikan perlawanan sampai bisa split decision, itu kan menunjukkan bahwa itu di luar ekspektasi. Memberikan perlawanan yang sangat luar biasa ya. Bener. Si Sean O'Malley ya. Terus kan kita lihat tuh waktu tanding kemarin tuh penonton pada saat diumumin tuh. Iya. Berarti kan banyak banget yang kecewa ya. Banyak yang kecewa. Dan itu kontroversi banget di dunia maya itu, banyak banget. Wah, harusnya si Petr Yan menang, harusnya begini gitu. Benar. Dan yang pasti gini, yang kita lihat, coba ikutin yang namanya itu verdict MMA ya? Verdict MMA. Ya. Nah, verdict MMA itu biasanya kan dia selalu melihat penonton itu penilaiannya seperti apa. Dari sudut pandang penonton. Dari sudut pandang penonton. Ya oke, fine. Mungkin penontonnya nggak terlalu tahu gitu ya. Tapi kan dia pasti bisa menilai siapa yang lebih dominan gitu. Nah, dari situ Petr Yan kalau di komunitas verdict dia itu selalu bisa bilang Petr Yan memenangkan ketiga ronde itu. Ketiga rondenya. Bukan dengan split decision. Tapi apapun itu ya, saya nggak nyangka bakal sedominan itu. Bukan gitu. Dia akan bisa memberikan perlawanan. Saya pikir itu bakal udah habis dah lu. Lu banyak gaya gitu kan. Habis dah lu gitu sama Petr Yan. Nggak juga gitu, nggak segitunya. Si Sean sendiri kan juga pada saat diumumin kayak nggak percaya gitu kan. Oh, aku yang menang ya gitu. Itu. Terus ada juga tuh yang komentar-komentar, wah ini karena anaknya emasnya si Dana White. Emasnya Dana White itu lebih bisa dipromot gitu kan, bisa dipromosiin. Dulu kan udah mau maju segala macam, cedera kan. Iya betul. Nah, ini mulai hype trainnya mulai digulir lagi gitu, didorong lagi, dinyalain mesinnya. Tapi kalau dari sudut pandang Bram nih, kemarin tuh siapa yang menang tuh? Sean sama Petr Yan? Aku masih lebih bilang Petr Yan sih. Iya, karena saya sih mikirnya karena ini kan keseluruhan MMA ya. Iya. Ada striking, takedown, grappling. Jadi harusnya dia yang mendominasi loh gitu loh. Ya. Betul. Terus mungkin kalau komunitas striking lebih ngunggulin si Sean kali ya. Kalau komunitas yang dari mana? Saya sempat baca di beberapa Instagram ngebahas MMA tuh kayak memang bener tuh jurinya tuh nggak salah nilai karena landing pukulannya terus damage-nya juga bagusan si Sean. Dari statistiknya cukup seimbang. Sebenarnya begini kalau menurut saya. Oke, kelihatannya lebih dominan, tapi ini decision yang bentuknya itu kan split decision. Jadi split decision itu kadang walaupun
satu orang itu menguasai 3 ronde, tapi kan bisa aja menguasainya juga tipis. Iya juga ya. Jadi ini yang menurut saya oke, kalau saya masih nggak sampai kayak robbery gitu, rampok gitu sih nggak. Karena kenapa? Karena split. Jadinya memang ada orang yang bilang kalau itu sebetulnya Piotr Yan yang menang, tapi juga dan saya bilang sebetulnya tipis, tapi walaupun dia memberikan perlawanan yang kuat juga dan nggak bener-bener kayak gini loh, nggak sampai kayak si itu. Kalau yang robbery bener-bener rampok itu Li Jingliang terakhir. Oh iya. Itu baru rampok tuh ya. Rampok. Nah itu bener-bener rampok. Kalau ini menurut saya nggak sampai begitulah. Masih bisa diterima lah ya. Oke, kalau jadi split gitu, itu udah dihajar. Semua komunitasnya juga sama, juga verdict juga pada bilang one sided. Didominasi, terus hasilnya unanimous decision kan, dari sisi satunya tapi. Iya. Nah itu benar-benar rampok. Ini split, oke, ini masih kompetitif juga gitu loh. Oke, masih bisa aku. Jadi layak ya memang kalau si pertarungan keduanya itu jadi fight of the night ya. Layak. Kalau mau diulang lagi, ayo aja gitu. Tapi buat apa? Nah jujur kalau aku pikir buat apa? Mendingan sekalian aja. Sean O'Malley dikasih kesempatan juga. Jadi ngalir terus nih. Kalau nggak siapa yang nantang ini? Aljamain Sterling. Si backpack. Jadi si Peter ini 2 kali beruntun kekalahan split ya? Bener. Dulu split apa salah ya? Yang terakhir split. Jadi yang pertama kan Piotr Yan yang menang. Yang kedua kan yang masalah dengkul. Oh iya. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua ya, yang dengkul, yang pelanggaran dengkul. Itu yang ketiga kan split decision. Split decision itu pun benar-benar dia bisa jadi benar-benar jadi backpack tuh. 2 ronde kan? Iya. 2 ronde jadi backpack bener gitu. Keren itu. Keren itu. Nah, mengenai bayaran tuh berapa sih mereka kalau Bram tahu tuh? Nah, kalau siapa? Piotr Yan sama si. Iya, sama. Kalau Piotr Yan kemarin baru aja keluar nih. Baru aja dia keluar, mungkin saya perlu lihat. Iya, mesti dilihat juga gitu. Tapi kalau bayaran kemarin itu kita bilang kalau Sean O'Malley itu dapatnya 465.000 US dollar. 400. Jadi itu kalau kita kali sekarang 15 lah ya. Jadi kira-kira mungkin sekitar 7 M kali. 6-7 M gitu ya kira-kira ya. Iya. Kira-kira lah ya. Nah, terus habis itu Piotr Yan sendiri dapatnya 270.000 US dollar. Jadi ya katakan saja kalau itu kali 15 ya sekitar 5 M. 5 M lah. Lebih menjualan si Sin mungkin. Gimana tuh? Lebih bisa menjual. Iya. Kembali, ini kan orang bilang mau dihitung dari performance atau mau dilihat dari kemampuan. Performance itu apa? Ranking kah? KO kah? Record kah? Apakah kemampuan menjual? Banyak ya, banyak ya. Kalau saya jadi promotor memang lebih banyak dari siapa yang bisa dijual. Karena kita lihat dong, nilainya kan adalah dari fighter ini siapa yang bisa lebih bisa menjual. Ya karena mau di apapun ini bisnis juga bro ya. Betul. Sampai akhirnya ujung-ujungnya bisnis. Dan memang kita juga sebagai kalau jadi fighter jadi apa? Kita jadi gimana pun juga kita juga harus bisa membangun fan base-nya juga kan. Itu gimana pun caranya. Dengan cara kontroversi kadang juga mungkin harus. Kalau nggak salah mereka karena Fight of the Night dapat bonus nggak sih? Itu sudah termasuk dari jadi ada Fight of the Night juga. Ya ada UFC bonus 50.000. Jadinya kalau Sean O'Malley itu guaranteed purse-nya. Jadi duit mainnya 300.000. Terus win bonusnya, bonus menangnya 100.000. Habis itu ada promotional promotional bonus itu seperti ini. Venom. Itu 15.000 dapat sama UFC bonusnya 50.000. Jadi total 465. Nah, Piotr itu guaranteed purse-nya duit mainnya 210. Habis itu ada promotional bonus tadi 10 sama tadi Fight of the Night-nya 50.000. Ya lumayan lah bisa ngobatin luka sedikit ya. Belum tentu loh. Belum tentu. Masa sih? Kita nggak tahu loh latihan dia makan duit berapa. Oh itu kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Tapi. Nah sekarang kita mau bahas nih main event yang jadi performance of the night nih si Islam versus Oli.
Islam Makashev sama Charles Oliveira. Waduh. Aku sih kemarin sebenarnya dukung si Olive. Kalah push up saya. Aku gini, kalau aku sih sebetulnya sampai hari terakhir pun aku nggak bisa menentukan pilihan. Sampai kalau harus dipaksa, Bram pilih siapa? Lu pilih siapa? Lu pilih siapa? Aku bilang siapa? Olive. Tapi aku benernya nggak yakin loh. Iya sama. Aku nggak yakin, tapi apa tuh namanya? Aku benar-benar lihat harusnya nih di dalam perkiraan aku di tiap sisi itu masing-masing kompetitif. Dan malahan keunggulannya Oliveira itu justru ada di stand up. Stand up-nya, Mbak. Iya, Stand up-nya. Bener ya. Tapi malah di knockdown loh malah. Gampang banget kayaknya. Gampang banget di knockdown. Dan waktu itu mungkin saya pikir kapan ya dia pernah knock-out orang? Kapan ya knockdown orang loh? Dia malah ke knockdown sering. Kapan ya dia terakhir? Ingat ada satu yang ngalahin, yang pernah take down Khabib. Siapa? Oh, Gleison Tibau. Oh iya bener. Dia Gleison Tibau waktu itu bener-bener kena overhand dan jatuh. Itu knock out cold gitu. Nah ternyata ada powernya memang gitu. Tapi memang nggak pernah kelihatan karena keburu di bawa dulu. Apakah melalui dari clinch-nya atau dari mana? Tapi yang saya benar-benar kaget, nah waktu saya kemarin lihat lagi, itu adalah satu, Charles Oliveira memang biasanya head movement-nya nggak terlalu banyak. Ya. Dia juga suka makan inian kan. Masuk ke dalam, jual beli, makan aja gitu. Dia kepukul satu untuk ke dia daratin dua gitu. Kadang suka begitu. Kayak ngorbanin diri dulu ya. Ngorbanin diri dulu gitu. Dia nggak terlalu ilusif. Nah, ternyata dari di posisi stand up, saya baru sadar kenapa Islam Makashev itu hampir nggak pernah disentuh. Saya pikir dulu saya pikirnya waktu ngelihat itu karena dia itu bisa masuk ke dalam, habis itu masuk ke dalam wrestling range, sehingga lawannya nggak bisa mukul, dan dia bisa ngambil timingnya benar. Ternyata dia itu bisa bukan hanya masuk, tapi keluarnya juga kenceng, cepat banget. Waktu kita lihat tadi, dia benar-benar punya keunggulan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingin Charles Oliveira. Charles Oliveira kan coba, dia maunya apa? Dia pakai push kick. Push kick, selalu diawali dengan itu. Selalu pakai push kick. Flying knee sering juga. Terus habis itu mukul juga sama. Dia waktu jual beli masuk, habis itu dia pasti nyelipin ada 1-2 pukulan yang kenceng. Sama ketemu ada sama Dustin Poirier, sama Justin Gaethje, dua-duanya juga kena waktu lagi jual beli, ya kan? Waktu lawan Islam Makashev, waktu dia mau mulai jual beli, waktu dekat mau masuk jual beli, Islam Makashev udah kabur. Cepet banget keluarnya. Cepet banget dia keluarnya. Aku lihat lagi, gila benar juga ya. Dan kaburnya itu tempat yang sulit diprediksi ya dia. Bener, ganti-ganti. Satu, waktu dia mau push kick, dia bisa tuh ngindar, mundur dikit aja. Terus di counter lagi, cepat. Masuk lagi. Ceprot, masuk lagi gitu. Masuk lagi counternya. Habis itu waktu mau masuk, waktu flying knee juga sama. Itu flying knee itu dilakuin lumayan sering tuh. Entry pakai flying knee, terus habis itu dia masuk untuk bisa masuk ke clinch, bisa juga dia juga bisa masuk ke clinch atau dia open, terus habis itu dia pakai hook. Hook atau elbow, knockdown. Malah ke knockdown, gila. Itu opening sequence yang ada dan udah dipelajarin bener-bener. Itu holy gitu loh. Tuh. Pastinya harus pakai modal juga ya latihan ya. Ya, jadi dia itu benar-benar apa yang kita pikir ada keunggulannya. Waktu itu saya pikir ada keunggulannya, justru malah bukan cuma itu aja. Jadi ada satu lagi yang menarik. Oliveira itu sepertinya menurut saya, walaupun dia bisa serampangan, kali ini dia lebih agresif. Sepertinya dia bilang, kan dia ngomong, aku mesti ngabisin, kamu bakal KO di ronde pertama. Kayaknya tuh dia bener-bener maksa harus KO di ronde pertama. Iya, ngoyo banget. Ngoyo banget gitu. Satu. Jadi kayaknya dia nggak disip. Apakah dia bener-bener pengen membuktikan diri? Atau emang rencananya begitu? Menurut saya sih nggak. Dia kayaknya lebih pengen buktiin kalau dia bisa KO di ronde pertama. Nah, di lain sisi, Makashev disiplin banget. Dia nggak buru-buru ke take down.
Dia mau masuk clinch, dia tahu clinch jawabannya adalah takedown pakai sweep, pakai inside dari dalam kan, didorong ke bawah. Habis itu dia nggak ngejar submission loh. Dia nggak ngejar submission, dia nggak ngejar ground and pound terlalu agresif. Dia ngabisin aja di bawah, ngabisin tenaga lawannya. Memang kan dia bilang ronde 1-2 saya tenggelamin, ronde 3 baru kamu saya tarik ke bawah. Istilahnya digerus dulu ya. Digerus dulu. Nah dia disiplin banget. Opportunity-nya ada, kesempatannya ada, tapi dia tetap disiplin. Ini yang paling hebat. Kalau menurut Bang nih sama nggak pola permainannya si Islam sama Habib? Beda. Menurut saya, Makhachev lebih lengkap. Iya. Oke. Jadi gini, ini analisanya begini. Makhachev, jadi kita tuh mesti lihat Makhachev itu ada dua. Makhachev sebelum Habib retire, sebelum dia pensiun, dan sesudah Habib retire. Oke. Nah, bedanya apa? Makhachev sebelum Habib retire, itu dia lebih banyak seperti satu, dia counter puncher, satu, kedua adalah takedown dia. Itu biasa yang kalau saya perhatikan, itu banyakan dari hip throw. Dan yang paling menarik, dan ini kita lihat nih, ini makanya saya bilang, kok bisa ya Oliveira kayak begitu? Adalah gini, Makhachev itu dari dulu kuatnya itu adalah kalau lawan dapat underhook. Oh iya. Kalau lawan, apalagi gini, orang wrestling, orang gulat, orang BJJ, rata-rata kan kita tahu kejarnya underhook ya, double underhook, kejar tuh, fight itu underhook di bawah ketek gitu, biar aja bau gitu kan. Tapi begitu dia dapat double underhook, kita biasanya nyaman, kasih, udah kontrol. Tarik napas sedikit, tarik napas. Bentar, ya. Dia kalau dapat dua double underhook malah bisa ikat dibanting, gitu loh. Nah itu, kenapa kok Oliveira udah tahu begitu dari pertama? Bukannya dia keluar habis itu diulang lagi ya? Yang pertama saya ngerti gini, yang pertama itu dia dorong begini. Saya pikir, wah ini didorong begini, yakin lu mau begini, mungkin mau keluar sambil pakai si elbow, dipaksa terus ya dibanting lah yang pertama, gitu kan? Yang kedua lagi malah yang dilatih kan? Iya. Yang malah yang dilatih. Jadi itu adalah bentuk Makhachev yang udah lama, yang dari dulu. Tolong ditekan, habis itu dia bisa counter itu takedown-nya. Ini seperti kayak karena kan dulu kan dia partnernya si Habib ya. Kayak bikin counternya Habib sendiri ya. Betul. Kalau menurut saya gini, almarhum Abdul Manap itu sengaja membentuk timnya seperti itu, masing-masing ada penyeimbang. Jadinya itu, dalam hal ini sepertinya adalah apapun yang Habib lakukan itu harus ada orang yang siap nge-counter, dan itu adalah si Islam Makhachev. Mau ngejar double underhook ya ada siap tuh Islam Makhachev siap. Kalau sama Islam Makhachev aja bisa nge-take down Islam Makhachev, berarti take down yang lainnya juga bisa, gitu kan? Betul. Nah, Islam Makhachev udah, dan Habib yang biasanya cuma straight 1-2 yang shoot ya kan? 1-2 shoot itu kayak begitu. Nah 1-2-nya itu bisa di take down mungkin dengan speednya, dengan counternya. Dia disiapin bagaimana counter dari serangan-serangannya itu. Jadi memang dia ternyata sepertinya itu adalah dia dibuat seperti dia counter dari Habib. Gitu. Begitu Habib retire, sepertinya itu dia kayak warisin ilmunya nih. Take down-nya mulai ada, Dagestani handcuff-nya mungkin banyak. Submission-nya makin tajam gitu. Sama mungkin ya jati dirinya keluar tuh ya. Betul. Ya itu mungkin karena dia sekarang jadi nomor satunya. Mungkin seperti itu. Oke. Kedua. Dan yang paling kaget adalah bisa ngabisin Makhachev. Ini yang submission kita ngomong. Oke, fine. Dia mungkin lagi oleng, barusan kena counter. Barusan kena pukulan, knockdown. Tapi ya, kita coba lihat tuh, ada dua yang aku heran. Dia langsung masuk ke bawah, langsung ngejar arm triangle. Iya, side choke. Ya. Langsung ngejar side choke. Dan dia dengan relanya masuk ke half guard. Nggak langsung ngejar samping, dia ngejar posisi half guard. Langsung ya. Padahal kalau untuk orang-orang biasa itu udah masih belum posisi mateng lah ya. Enggak. Kita nggak mateng, kita posisi kayak gitu masa mau ngejar side choke sih? Iya. Enggak lah, kita paling kan kita pass guard atau apaan gitu. Iya, passing dulu masuk ke side atau orang kayak gini, atau kayak atau kita muter kayak si waktu lawan Justin Gaethje. Masuk, habis itu waktu orang yang berdiri dia ke back. Ya. Palingan kan gitu kita mikirnya.
Mungkin ini pemikiran orang BJJ emang. Iya mungkin ya. Mungkin ini dia tahu, dia orang BJJ mikir gini. Bener juga, bener. Terus habis itu dia pikir, ini kan orang Sambo, beda gitu pikirnya. Cara gulatnya dia juga beda. Nah, masuk ke situ, ke side choke yang saya nggak nyangka. Begitu, dia bisa pass guard-nya gampang banget. Cepet loh itu dia. Dia taruh begitu. Dan dia bisa lewatin half guard itu dengan gampang. Dengan seperti kayak nggak ada apa-apa. Tapi posisinya udah simpulnya udah dapet. Udah simpulnya dapet. Nah, waktu dia biarin miring, habis itu malah dibalikin lagi ke bawah. Oke, ini mungkin strength advantage, keunggulan dari tenaganya Makhachev yang ada di sini. Size sama tenaganya justru. Sama mungkin presisi menempatin keseimbangan badan si Makhachev sendiri tuh ya. Betul, tapi juga dia punya, dia lebih gede loh. Iya sih, gede banget. Dia jauh lebih gede. Nah, ini mungkin keunggulannya ada di sini juga, dia bisa agak paksa gitu. Tapi tetap aja, mau dibilang apapun, dia ngabisin orang high level Brazilian Jiu-Jitsu, bisa pass guard-nya, habis itu bisa disubmit. Kuncian basic juga, cuman sensu. Ya, Roger Gracie juga basic terus. Iya sih ya. Gitu. Orang yang highlight yang main di banyak juga orang yang tetap ngelakuin submission itu basic-basic aja, tapi dia tajam. Ya, rata-rata di semua pertandingan profesional ataupun BJJ Pro pun juga basic semua gitu. Nah, jadi ya kita lihat nih benar-benar kita lihat di atas kertas, waktu itu terakhir kita bahas di atas kertasnya seperti apa, tapi ternyata waktu camp itu dia berkembangnya jauh lebih banyak kan. Yang kita nggak nyangka loh ini seperti dia bisa berkembang sampai segitu. Jauh itu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong training camp tuh kan, tadi kan kita ngebahas salary-nya si Sen sama Peter Yan. Iya. Si Olive sama Islam nih, kita belum buka bro. Duitnya? Iya. Keluarin duitnya. Nah, kita ngomongin campnya atau ngomongin duitnya nih? Ya, duit sama camp kali. Oke, jadi gini. Islam Makhachev itu dia keluar. Jadi kita lihat dulu ya ininya ya. Jadi kalau pie-nya. Jadi Charles Oliveira itu menang total 1,29, 1,3 lah, 1,3 juta dolar. Olive apa Olive, Islam? Olive. Islam 103 juta US. Tadi salah tadi kayak si Enggak, Makhachev yang 1,03 juta. Oh, Makhachev. Oliveira yang 1,29. Kenapa? Bedanya itu terletak pada dari guaranteed purse-nya. Jadi guaranteed purse dia duit mainnya Charles Oliveira itu 750.000. PP dan dia juga ada pay per view share-nya itu 500.000 karena dia adalah dia yang dapat lebih banyak itunya. Nah, jadi 750, 500, habis itu ada promotional bonusnya yang tadi yang yang untuk baju itu 42.000 udah that's it. Nah, Islam Makhachev terimanya guaranteed purse-nya 500, yang duit mainnya 500.000, menangnya 100, habis itu pay per view share-nya juga lebih rendah 350.000. Jadi bedanya dari situ ada 150 lebih rendah tapi dia dapat win bonus. Promotionalnya 32 lebih kecil sama ada win UFC bonusnya itu 50.000 performance bonusnya. Gede-gede ya. Gede-gede. Ya pay per view share ya kira-kira 1 juta. Jadi segitu. Jadi terimanya 1,3 juta sama 1 juta. Nah, menarik nih. Keluar kabar. Berapa sih keluarin duitnya? Iya, modal training camp. Training camp ini itu modal kerja cuma buat satu proyek ya. Bukan kita nggak ngomongin duitnya buat yang sebelum-sebelumnya nih. Iya. Dia katanya keluar dan ingat ini duit diterima di belakang. Ya. Dan ini duit diterima belakang. Kita latihan kan mesti bayar di depan. Bayar di depan. Iya kan? Iya. Nah, dan ini 1 juta ini belum potong manajer, belum potong latihan segala macam gitu. 1 juta emang? Dia terima 1 juta. Tapi, dia training campnya katanya tuh makan duit tuh 1 juta US. Jadi dia kalau ini kita ngomong telek-telekan aja nih tanpa motong manajer dan segala macam. Kalau potong manajer lebih banyak kan biaya training campnya daripada purse yang dia menang. Rugi dia. Rugi untuk kali ini. Untuk kali ini. Apakah dia akan keluarin duit sebanyak itu untuk yang training camp berikutnya? Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi aku rasa dia mungkin ini fight gede, jadi dia akan keluarin duit lebih banyak. Oh, serius nih, saya modal dulu gitu ya. Betul. Yang lainnya mungkin ya nanti nggak sebanyak itu, tapi tetap aja gede. Ya come on lah, fight camp aja kan nggak segitu
nggak sebegitu. Ya kita tahu lah, fight camp semakin levelnya tinggi, pasti juga akan perlu modal lebih banyak. Betul. Ngomong paling kasar, gini lah, waktu kita mulai karir, kita jadi hobiis gitu. Kita hobiis, belum cari mangkok nasinya belum dari sini. Ya berapa sih? Iya masih ya nggak berasa gitu kan. Nggak berasa gitu kan. Nah begitu nanti makin serius kan, ya levelnya nambah. Bener banget. Ya gitulah. Gitu. Wah tidak berarti untuk fight kali ini Islam kalau rugi dulu ya. Tapi kalau kita bilang ya gini lah, apa tuh namanya, ada harga ada rupa lah. Oh iya bener. Ada harga ada rupa ya. Mau level tinggi begitu siapnya mesti mahal lah. Emangnya fighter kalau terima duit habis itu kipas. Enggak juga ya. Enggak lah. Fighter emangnya kalau mau terima duit ya pasti pertama buat apa? Lunasin dulu, bikin buat latihan dulu supaya ilmunya nambah terus. Ini kan? Menarik banget nih. Ini kita bisa sangkutin ke pembahasan yang selanjutnya yang kita bahas nih. Apa? Yang geger banget di Indo, JK versus Kwon Bin nih. JK bener-bener. Pokoknya pertama kita bilang selamat buat JK. Yes. Bener-bener luar biasa. Mantap. Luar biasa.